Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pertemuan kedua. Di pertemuan kedua ini kita akan bahas tentang percabangan dan perulangan pada Delphi 7. Nah, di sini ada agenda pembahasan. Pertama yang akan kita bahas ini adalah percabangan, kedua perulangan, ketiga contoh program, dan keempat adalah activity untuk pertemuan hari ini, pertemuan kedua. Yang di sini pertama ada percabangan. Percabangan itu dibagi jadi 4. Itu pertama ada if then else, if else, dan case of. Untuk percabangan if then, itu bentuk umumnya kayak gini. Pertama ada if, terus habis itu kita masukin kondisi, kita ketik then, bawahnya kita masukin statement. Di sini ada contoh program sederhananya. Sama aja, pertama kita masukin dulu variabelnya, terus habis itu kita deklarasiin dulu variabelnya ini. Dengan cara di sini kita ketik umur sebagai variabelnya, terus kita ubah tipe datanya yang tadinya itu dia string jadi dengan cara mengetikkan str to int, habis itu kita kasih dalam kurung edit1.text, biar nanti hasilnya itu bisa kepanggil di dalam edit1 ini, kayak gitu. Baru di sini kita masuk ke bentuk umumnya, kita ketik if, terus kita masukin kondisinya, habis itu kita ketik then, di bawahnya baru kita masukin statement yang kita mau. Selanjutnya di sini ada percabangan dengan if then else. Untuk bentuk umumnya sendiri, di sini kita ketik dulu if, terus kita masukkan syarat 1 dengan operator logika syarat 2, terus kita ketik then, kita masukin statement pertama, habis itu kita ketik else di bawahnya, baru kita masukin statement keduanya, kayak gitu. Nah, untuk titik koma ini berlaku pada statement paling akhir. Untuk contoh programnya sendiri ada seperti di bawah ini. Kalau misalnya kalian mau coba, kalian boleh coba. Di sini ada contoh programnya, kalian bisa amati aja di sini. Lanjut ke percabangan dengan if dengan banyak kondisi dan banyak statement. Untuk percabangan ini tuh kita pakai if else, kayak gitu. Bentuk umumnya sendiri, pertama kayak biasa kita ketik if, terus habis itu kita kasih kondisinya, kita ketik then, di bawahnya kita taruh statement, terus habis itu enter, else if, terus kita kasih kondisi kedua, bawahnya kita kasih statement lagi, terus enter, else, bawahnya kita kasih statement paling akhir. Untuk statement yang paling akhir di sini, kita harus ngasih titik komanya, kalau enggak nanti programnya nggak jalan. Di sini ada contoh program sederhananya, kalau misalnya kalian mau coba bisa dicoba. Selanjutnya, di sini ada percabangan dengan case of. Untuk percabangan dengan case of ini, bentuk umumnya, pertama kita harus tulis case-nya dulu, terus kita kasih variabelnya yang udah diketik di awal tadi, terus habis itu baru kita ketik off. Nah, bawahnya ini kita kasih nilai pertama, titik 2, terus habis itu statement pertamanya, di keduanya kita kasih nilai kedua, titik 2, habis itu statement kedua yang ingin kita beri, gitu. Untuk yang terakhir, ini ada else, terus habis itu kita masukin lagi statement default, kayak gitu. Itu untuk pilihan terakhir. Di sini ada contoh programnya. Biasanya untuk case of ini dia digunakan untuk menggunakan menu, seperti itu. Lanjut, selanjutnya ada perulangan. Untuk perulangan pada DLP ini dibagi menjadi 3, yaitu pertama ada for, terus while do, sama repeat until. Kalau misalnya for ini dibagi jadi 2, jadi for to do sama for don't to do. Untuk for sendiri, bentuk umumnya itu pertama kita ketik for, terus kita kasih nilai awalnya itu berapa, terus habis itu kita kasih to dan nilai akhir, do, habis itu di bawahnya baru kita tulis statementnya, kayak gitu. Pada DLP for tidak perlu ditambahkan increment atau penambahan karena sudah otomatis menambah 1 kali, seperti itu. Nah, di sini ada contoh perulangan yang sederhana yang bisa digunakan dengan for ini. Selanjutnya ada perulangan dengan for don't to do. Untuk bentuk umumnya di sini for, habis itu kita kasih nilai awal, don't to, terus habis itu kita masukin nilai akhir, do, habis itu paling bawah kita masukin statement. Nah, khusus untuk for don't to do ini, dia punya ketentuan, jadi kalau misalnya kita mau masukin nilai awal, itu harus lebih besar dibanding dengan nilai akhir, gitu. Karena untuk pengerjaannya sendiri, dia itu mengurangi dari nilai si awal, kayak gitu. Untuk lebih jelasnya, kalau kalian mau coba, di sini ada programnya. Ini program sederhana, bisa kalian coba. Selanjutnya di sini ada perulangan dengan while do. Bentuk umum dari while do itu, pertama kita tulis dulu inisialisasi dari awal, terus habis itu kita ketik while, terus kita ketik kondisinya, kita ikuti dengan do, enter, terus habis itu begin, kita tulis statement pertama, terus habis itu bawahnya kita tulis penambahannya atau increment-nya, terus end. Nah, di bawah ini ada contoh untuk perulangan while do. Kalian bisa ikutin.
Selanjutnya, untuk perulangan repeat until. Untuk perulangan repeat until ini, sama awalnya kita juga harus buat inisialisasi dari nilai awal. Kalau enggak, nanti programnya itu nggak bisa dijalanin, sama kayak while do tadi. Terus habis itu di sini, pertama kita tulis repeat, kedua kita masukin statementnya sama incrementnya kalau ada, terus habis itu kita masukin until, dan kondisinya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh program. Ini ada contoh program yang bakal kita buat hari ini. Oke, selanjutnya di sini kita akan buat ini ya, program sederhananya untuk ACT hari ini. Kita set dulu. Langkah pertama, di sini kita harus buat tampilannya aja kayak gini. Untuk buat tampilannya ini terserah kalian ya, kalian mau warnain warna apa, bentuk fontnya kayak gimana, itu terserah kalian. Yang penting sesuai sama ketentuan untuk ACT hari ini, gitu. Sama untuk pertemuan ini, saya minta tolong formnya diganti jadi nama kalian. Caranya kayak gini. Kalian pastikan kalian di form 1, terus habis itu ke caption, kalian ubah namanya jadi nama kalian. Nah, namanya harus nama kalian ya untuk di sini. Langkah selanjutnya kalian bisa buat tampilannya dulu. Di sini saya kasih tahu dulu, pertama ini yang dibutuhkan ada label, terus habis itu ada group box, terus di sini ada panel, button, edit, udah sih itu aja. Untuk label itu lambangnya yang ini, group box itu lambangnya yang ini, terus button lambangnya yang ini, sama edit itu lambangnya yang ini, gitu. Panel dia pakainya yang ini ya, ini panel.
selanjutnya di sini saya udah buat tampilannya. Kalau udah selesai, kita klik order. Jadi juga saya udah buat untuk codingannya. Pertama, kita pakai variabel kayak biasa. Di sini kita tulis variabel apa aja yang mau dipakai. Untuk variabel itu di sini ada untuk variabel yang mau dipakai juga di sini ada dua, variabel makanan sama minuman. Terus kita tulis tipe datanya itu di sini pakai integer. Nah, terus di sini kita masuk ke begin. Di sini kita mulai ke variabel makanan dulu. Kita ubah tipe datanya str to int karena nanti kan mau dimasukkan ke dalam edit text yang ini nih. Yang ini kayak gitu. Makanya kita ubah ke dalam integer dulu. Terus sama minumannya juga kita ubah lagi ke dalam integer juga di edit text 2 ini. Terus habis itu kita masuk ke begin. Nah, mulai masuk begin, bawahnya ini kita udah masuk ke dalam bentuk umum dari case of. Coba kita lihat ya, bentuk umum dari case of itu. Ini adalah bentuk umum dari case of. Pertama, itu kita pakai case, sama ya di sini juga. Terus habis itu variabel, di sini kita masukin variabel makanan, terus kita masukin of. Di sini juga sama, of juga. Terus bawahnya kita masukin nilainya. Jadi di sini ada berapa nilai? Ini kan pertama ada 1 sampai 5 ya. Karena di sini menunya ada 1 sampai 5 gitu. Terus kita masukin lagi statementnya. Nah, untuk statementnya di sini kan kita pakai label 16.caption. Kenapa? Karena nanti hasil yang mau kita tampilin itu ada di sini. Ini kita pakai label ya, dan label ini namanya label 16 tuh. Namanya label 16. Terus kenapa ini .caption? Karena kalau kita menuliskan sesuatu atau mengubah nama pada label, itu kita kan ngubahnya di caption ini, kayak gitu. Makanya di sini .caption. Terus habis itu kita kasih titik 2 sama dengan, terus kita masukin menunya di sini. Karena nilai pertama itu ayam geprek, dia dapat dari sini ya. Pertama ayam geprek, terus kita langsung kasih aja di sini dannya untuk minumannya selanjutnya. Ini kita tulis dari nilai pertama atau menu pertama, menu makanan pertama sampai ke 5 terakhir. Terus jangan lupa di end. Selanjutnya kita kasih lagi case of-nya, tapi di sini variabel itu pakai minuman. Terus habis itu sama juga di sini nilainya dari 1 sampai 5 karena untuk menu minuman di sini juga dari 1 sampai 5. Lanjut di sini kita masih pakai di label 16 karena kan untuk mencetaknya nanti kita di label 16 ini ya, kayak gitu. Terus di sini sama dengan kita panggil lagi dari label 16 caption dari hasil yang printan pertama ini, kayak gitu. Nah, habis dari printan pertama, nanti akan ditambahin atau dikombin sama printan kedua yang hasil dari pilihan minum, gitu. Kan di sini kita masukin inputan 2 kali ya. Menu pertama sama menu kedua. Jadi yang pertama itu ntar dicetak dulu, hasilnya jadi label 16.caption, terus dipanggil ke sini karena kita ada inputan kedua di sini, inputan minuman kayak gitu. Nah, terus habis itu nanti dia akan otomatis ngecetak makanan yang kita pilih gitu. Coba ya, kita jalanin. Nah, ini tampilannya. Terus di sini misal saya pilih 5. Di sini saya pilih 4 gitu. Terus order, nah di sini outputnya mie ayam dan jahe kayak gitu. Nah, ini pembahasan tentang contoh program. Selanjutnya kita balik lagi ke PPT. Tadi itu kita sampai ini ya. Nah, ACT pertemuan 2. Nah, selanjutnya di sini ada ACT pertemuan 2. Untuk activity-nya, kalian buat program dengan menu menggunakan case of kayak tadi, tapi ini wajib ya, sorry. Ketentuan yang wajib ada itu harus ada 10 menu makanan sama 10 menu minuman, kayak gitu. Oke, untuk video pertemuan 2-nya cukup sampai di sini aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti kalau misalnya kalian ada yang bingung mau ditanyain, bisa kalian tanyain di Google Meet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.